Baik, rekan-rekan, kita akan melanjutkan pertemuan kali ini dengan membahas tentang ekonometrika spasial. Jadi, secara umum, ekonometrika spasial pada dasarnya berbasis pada regresi linear. Namun, ada tambahan dalam penggunaan indeks cross section menjadi indeks lokasi di dalam regresinya. Jadi data cross sectionnya itu digunakan sebagai data atau menjadi indeks spasial yang akan menunjukkan bahwa suatu daerah ini merupakan bagian atau aspek spasial dari daerah-daerah yang lain. Nah, konteksnya di dalam regresi spasial ini sebenarnya ini merujuk pada pentingnya lokasi di dalam sebuah regresi. Jadi waktu rekan-rekan belajar tentang perencanaan pembangunan misalnya, di mana dalam secara umum ketika kita merencanakan pembangunan ada dua aspek yang menjadi pertimbangan utama kita adalah yang pertama adalah sektor apa yang akan kita dorongkan untuk kita bangun di daerah tersebut. Yang kedua adalah lokasinya di mana. Nah, tentu disitulah kemudian kita berdiskusi panjang tentang lokasi mana yang paling tepat, lokasi mana yang kemudian akan memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan suatu daerah dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah kita bisa menggunakan regresi spasial sebagai bagian dari cara kita menganalisis sebuah lokasi, pentingnya lokasi itu, dan apa pengaruh perbedaan antar lokasi terhadap hasil. Dari sinilah yang kemudian kita buatkan data cross section itu kita bisa gunakan sebagai basis dari analisis spasial. Misalnya kalau kemudian kita ambil peta Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah ada kelompok-kelompok spasial tertentu, misalnya ada di daerah Subo Sukowono Klaten yang ada di selatan, kemudian Balingmas Cakep yang ada di sebelah barat, kemudian ada yang di daerah utara dan seterusnya. Nah, daerah-daerah ini bisa jadi akan kita gunakan sebagai aspek spasial. Daerahnya bisa banyak, tapi kita gunakan sebagai indeks, misalnya spasial 1 Balingmas Cakep, spasial 2 itu adalah Subo Sukowono Klaten, spasial 3 itu adalah daerah di utara Jawa Tengah, atau kita ngambil Indonesia secara lebih luas. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian timur. Provinsi-provinsi mana yang masuk Indonesia barat, provinsi mana yang masuk Indonesia tengah, mana provinsi mana yang masuk Indonesia bagian timur. Nah, aspek-aspek inilah yang kemudian menjadi data spasial atau pertimbangan-pertimbangan spasial ketika kita menentukan faktor yang mempengaruhi Y. Jadi kalau lihat dari model ini, ya, faktor yang mempengaruhi tidak hanya dari variabel independennya saja, tapi juga ditentukan oleh faktor spasialnya. Jadi misalnya Y ini adalah vektor berukuran, kemudian di sini ini adalah variabel independennya. Nah, di sini kita akan punya banyak interceptnya dan seterusnya. Kemudian kita di sini ada errornya. Jadi ini adalah model umum dari regresi yang biasa kita lakukan. Jadi ini adalah variabel dependent, variabel independent, ini adalah koefisiennya, ini adalah errornya. Nah, kemudian dari sisi itu kita punya asumsi bahwa seperti tadi teori lokasi bahwa ada pengaruh lokasi. Karena itulah kenapa ada ilmu khusus yaitu ilmu planologi yang ada di teman-teman PWK misalnya, bahwa fenomena di suatu lokasi dipengaruhi oleh fenomena di lokasi sekelilingnya. Jadi makanya kemudian teman-teman sering melihat aspek FOMO, tapi sebenarnya ini bukan FOMO, tapi selalu ada keterkaitan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Satu lokasi
Solo misalnya, Solo menjadi pusat jasanya. Ada penyangganya daerah-daerah seperti Sukoharjo yang kemudian atau Karanganyar yang mungkin ada sebagian industrinya, ada sebagian pertaniannya. Kemudian ada daerah seperti Sragen yang memang murni pertaniannya lebih besar dibandingkan dengan industrinya misalnya. Jadi aspek-aspek inilah yang tentunya menjadi pertimbangan kenapa lokasi itu menjadi penting. Nah, disitulah kemudian kita akan menggunakan model spasialnya, kita libatkan dari pengaruh bagaimana kemudian kita akan menjelaskan bahwa aspek spasial itu mempengaruhi variabel-variabel yang akan kita ukur. Nah, model-modelnya nanti pun kita akan spesifik bagaimana pengaruh variabel spasial itu terhadap variabel dependennya. Ya. Jadi pengaruh spasial kita bisa bedakan juga tidak hanya di variabel independennya atau mungkin di variabel errornya, tapi bisa jadi kita harus juga membedakan secara spasial data-data yang ada yang digunakan sebagai variabel dependent. Karena bisa jadi setiap variabel atau dalam variabel dependennya itu pengaruh spasialnya juga berbeda-beda. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian kita ketika kita membangun model ini. Nah, oleh karena itu, di dalam analisis pengaruh spasial, interaksi-interaksi spasial ini dapat dibedakan, dapat dipisahkan dalam tiga karakteristik utama dalam model regresi. Jadi pengaruh spasialnya itu ada di variabel dependent, pengaruh spasialnya itu ada di variabel independent, dan pengaruh spasialnya itu mungkin tidak di variabel dependent atau di variabel independennya, tapi bisa jadi ada di galatnya atau di errornya. Nah, interaksi spasial antara variabel dependent dan model itu kemudian kita taruh dengan variabel W dan Y. Jadi kita akan taruh keterangannya di variabel Y, ada indeks terhadap daerah A, daerah Subo-Sukowono Klaten misalnya, indeks Y-nya ini di dalam Baling Mas Cakep atau kemudian di daerah Jawa Tengah Utara, atau kemudian kalau di Indonesia ada daerah Indonesia Barat, ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Timur. Nah, variabel dependen suatu lokasi dipengaruhi oleh nilai variabel dependen di lokasi tersebut. Jadi hampir seperti dummy memang, tapi kita membentuknya dalam bentuk indeks. Jadi produktivitas suatu wilayah dipengaruhi oleh produktivitas wilayah dia dan wilayah daerah sekitarnya. Sehingga kita akan punya kode-kode khusus bahwa hasil yang bisa jadi kayak Solo terlalu besar dibandingkan dengan daerah penyangganya, atau daerah Subo-Sukowono Klaten yang terlalu besar dibandingkan dengan daerah Baling Mas Cakep, atau yang lebih besar lagi misalnya di daerah Jawa Tengah Utara misalnya yang ada di Pantura, sehingga kita akan bisa membedakan bahwa yang besar-besar ini tidak punya pencampuran dengan daerah-daerah dengan angka-angka output Y dependent variable yang kecil, sehingga ketika kita membungkusnya atau cluster dia dalam spasial tertentu, maka kita akan punya informasi lebih dalam, lebih jauh lagi bahwa oh ternyata selalu ada perbedaan, selalu ada treatment khusus atau ada kekhususan daerah spasial tertentu dengan daerah spasial yang lain. Jadi basis spasial tertentu dengan basis spasial yang lain. Nah, proses ini terjadi karena pelaku ekonomi mengambil keputusan secara simultan berdasarkan keputusan pelaku-pelaku di lokasi tetangganya. Jadi jika kita punya variabel Y, ya variabel Y misalnya begini, dan Y, data Y di sini amatlah besar, sementara data di sini oke setengah, data di sini kecil banget Y-nya,
Maka dengan kita akan membaginya secara klaster, kita akan mulai membedakan mana daerah pengaruh. Bisa jadi memang variabel dependennya itu, variabel independennya memang hanya juga dipengaruhi oleh faktor lokasinya, atau bisa jadi variabel independennya berlaku umum tapi berlaku berbeda, atau uh, tingkat pengaruhnya berbeda ketika di lokasi A, di lokasi B, atau di lokasi C. Nah, sementara interaksi spasial antar variabel independen juga terjadi di sini. Nah, kasusnya setiap variabel independen ini, ya, bisa jadi pengaruh variabel independen di daerah 1, daerah 2 itu berbeda-beda kemampuannya. Nah, kalau tadi yang berbeda-beda adalah Y-nya, dampaknya yang berbeda-beda. Nah, ini yang kita pisahkan, teman-teman. Jadi, var spasial ini yang memisahkan, yang membedakan antara kualitas data di satu variabel dependen dengan variabel independennya. Di variabel dependen itu dipisah lagi. Ada variabel dependen khusus untuk daerah A, daerah karakteristik A, ada variabel dependen untuk daerah karakteristik B, ada variabel dependen untuk daerah karakteristik C. Variabel independennya pun demikian. Sama-sama dia variabel. Oke, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi misalnya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kualitas SDM. Nah, SDM di daerah klaster A itu tentu berbeda dengan SDM di daerah klaster B. Sehingga kalau semua ini kita campur, bisa jadi kita tidak akan bisa punya informasi yang cukup bahwa spasial itu matters. Daerah atau aspek lokasi itu punya pengaruh berbeda yang menyebabkan dinamika antar lokasi itu berbeda satu dengan yang lain. Ya. Variabel respon atau variabel independen dipengaruhi oleh variabel penjelas dari lokasi-lokasi tetangganya. Ya. Jadi dengan kita membedakan ini, maka kita akan melihat bahwa ada pengaruh variabel independen, ada perbedaan antara daerah A, daerah B, dan daerah C. Nah, hal ini misalnya kita akan punya produktivitas di suatu wilayah dipengaruhi oleh arus informasinya. Nah, arus informasi ini tentunya dipengaruhi oleh infrastruktur yang disediakan. Nah, nilai lahan di suatu lokasi dipengaruhi oleh keberadaan atau kenyamanan fasilitas umum. Ini sangat bergantung dari wali kota, bupati, dan seterusnya yang bersedia menyediakan fasilitas-fasilitas umum tersebut. Atau interaksi spasial itu dipengaruhi oleh errornya. Jadi terdapat variabel penjelas yang tidak terukur dalam model, akan tapi keberadaan lokasi tetangga tersebut mempengaruhi variabel responnya. Jadi bisa jadi ternyata investasinya tetap banyak-banyak aja, atau kemudian variabel dependennya itu hampir tidak berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi ternyata yang berbeda itu errornya dari regresi tersebut. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan sebagai antisipasi di dalam kita melakukan atau melakukan regresi dengan variabel Y-nya. Nah, pada masa ini terjadi akibat terbatasnya informasi sehingga tidak dapat semua variabel prediktor mempunyai interaksi spasial dapat dilibatkan dalam model. Ya kan, seperti biasa kita hanya akan kita terbatas misalnya AX plus U. Nah, bisa jadi pilihan variabel kita AX ini ternyata X-nya ini tidak main spasialnya, tapi yang main ada di variabel U-nya. Nah, disinilah kita bisa mengakumulasinya. Produktivitas di suatu wilayah dipengaruhi oleh arus teknologi dari wilayah tersebut dan terakumulasinya itu ada di U. Jadi misalnya kita ambil SDM, oke, SDM-nya di Jawa Tengah tidak terlalu beda-beda jauh, ya. Tapi yang beda-beda jauh itu ternyata fasilitas infrastrukturnya. Karena di situ ada pengaruh bupati, setiap bupati, kualitas bupati atau wali kota yang berbeda-beda itu mempengaruhi kualitas dari infrastruktur di daerah tersebut.
Nah, hal itulah yang kemudian tidak masuk di dalam model, di dalam X, di dalam variabel independen, tapi ternyata itu terdeteksi di variabel errornya. Oleh karena itu, akumulasinya itu ada di variabel errornya. Nah, model umum dari persamaan ekonometrika spasial itu setidaknya ada 7 variasinya. Yang pertama kita sebut dengan general nesting modelnya. Jadi nest apa perbedaan spasial itu nesting atau bersarang di variabel-variabel secara umum. Jadi kita akan mengakui bahwa ada variabel independen, dia bersarang di variabel independen, dia bersarang di variabel dependennya, dan dia bersarang di variabel errornya, atau dia ada di errornya. Jadi dia melekat, variabel-variabel tersebut melekat di aspek spasial tersebut kita lekatkan di variabel dependen, aspek spasial kita lekatkan di variabel independen, aspek spasial kita lekatkan di variabel atau ada di errornya. Nah, general nesting model, namanya general, itu melekatkan semuanya. Nah, ini contohnya. Jadi, general nesting model, Y, dan kemudian kita melekatkan aspek spasial di dalam W ini, WY tadi, aspek spasialnya melekat pada Y, kemudian di sini lah, jadi tidak ditaruh di variabel dependennya, tapi kita taruh di dia sebagai variabel independen. Kemudian ada yang melekat di variabel independennya. W ini melekat di variabel independen, sehingga kita tambahkan. Oke, ada variabel X, kemudian kita interaksikan dengan variabel X yang memisahkan antar spasial. Nah, selain itu kita punya variabel error yang di situ melekat aspek spasial. Nah, ketika theta ini 0, ya, ketika theta ini 0, maka kita akan punya ini, ya, SAC, atau namanya Spatial Autoregressive Confused Model. Jadi terkesan autoregresif, tapi kenapa dia confused model, disebut autoregressive confused model? Karena bukan autoregresifnya berdasarkan T-1-nya, tapi karena variabel spasialnya. Dan di satu sisi kita akan melihat bahwa oke, ini variabel X-nya sifatnya general, independennya general. Kemudian bagaimana kita menangkap variabel perbedaan dependen variabelnya, kita taruh di variabel independen sebagai terkesan sebagai auto regresif, sehingga kita selalu dibilang auto regressive confused model. Nah, lalu bagaimana kalau rho-nya juga 0? Maka kita akan punya ini auto, jadi namanya spatial auto regresif. Jadi kalau ini spatial auto regressive confused model, ini spatial auto regresif. Jadi murni bahwa errornya itu tidak ada aspek spasial, independen tidak ada aspek spasial kita lekatkan hanya pada variabel dependen. Nah, berikutnya ada namanya spatial Durbin error model. Spatial Durbin, ya, SDM, spatial Durbin error model. Jadi Durbinnya itu hanya di sini, jadi lambdanya ini yang 0, sehingga kita tidak men-treat spasial itu aspek spasial sebagai bagian dari variabel dependen, tapi kita treat spasial sebagai bagian dari variabel independen. Oleh karena itu kita membuat lambdanya sama dengan 0. Dalam konteks ini kita akan punya X beta dan W X theta. Nah, X beta ini adalah variabel independennya. X beta ini adalah variabel independennya yang bersifat umum. Sementara W ini adalah aspek spasial dari variabel independen. Nah, sementara di U
ini ru-nya ini menggambarkan bahwa oke, kita ambil perhatian khusus bahwa aspek spasial itu juga melekat di errornya loh, gitu. Bukan hanya di variabel independen, tapi juga ada di errornya. Nah, itu yang kemudian berikutnya yang kita sebut namanya banyak spatial lack of X model. Jadi lack of X model, ya. Lack of X model. Jadi dia benar-benar hanya menaruh aspek spasial pada variabel dependennya. Sorry, pada variabel independennya. Jadi tidak ada aspek spasial di variabel independen, tidak ada aspek spasial di variabel di bagian errornya. Nah, sementara ada yang disebut dengan spatial Darwin model, di mana spatial Darwin model ini hanya menaruh, dia menunjukkan bahwa oh, aspek spasial itu ada di variabel dependen loh, dan spasial itu ada di variabel independen, tanpa ada aspek spasial di variabel error. Jadi kita sudah yakin benar bahwa variabel dependen dan variabel independen kita itu ada aspek spasial. Nah, berikutnya kalau spatial error model atau SEM yang terakhir, itu yang 0 adalah tetanya dan yang 0 adalah lambdanya. Sehingga posisi kita spasialnya itu tidak di dependen, tidak di independen, tapi ada di variabel errornya, ada di errornya. Di error itu adalah bagian dari aspek spasial yang mempengaruhi regresi kita. Nah, itu adalah bagaimana variasi dari aspek spasial ini tadi yang kita bahas, bahwa matriks W pembobot aspek spasialnya yang membagi, jadi n kali n kali m, jadi matriksnya itu seperti ini, maka dia akan membobot antara W-nya, Y-nya, X-nya, dan seterusnya. Oke. Nah, theta ini adalah vektor para model-model mempengaruhi model di X. Ya, ini vektor, berarti ini adalah dia sifatnya sebagai koefisien. Nah, jadi ini yang dikalikan. Jadi matriks ini yang kemudian dikalikan dengan variabel X-nya, diinteraksikan dengan variabel X-nya. Sehingga kita akan punya beta koefisien sendiri secara umum dan kemudian diinteraksikan dengan variabel ini. Jadi kalau aspek spasialnya matters, maka ininya bentuknya dia signifikan. Pun demikian kalau dependennya matters, berarti Y ini atau dependent variable itu dipengaruhi oleh aspek spasialnya. Nah, dalam konteks ini setiap model kita akan melihat bahwa ada model khusus yang nested atau bersarang di dalamnya. Jadi ada variabel spasial yang bersarang di variabel Y dan ada yang bersarang di variabel X. Nah, general nested model atau menggambarkan seperti ini, bahwa oke, XJ ini ya, itu mempengaruhi variasi dari Y, dan variasi dari Y dan I ini itu juga mempengaruhi variasi dari lokasi Y atau dependent variable yang ada di lokasi-lokasi tetangganya. Jadi perubahan X memberikan efek langsung terhadap Y, perubahan X memberikan efek langsung terhadap Y di lokasi J, di lokasi J. Nah, jadi XI mempengaruhi variabel XI. Nah, kemudian ya ini XI terhadap Y di lokasi I, maupun XI secara tidak langsung di lokasi Y tetangganya. Di sini juga XJ memberikan lokasi pada J, tapi XJ akan memberikan
dampak secara tidak langsung terhadap Y di lokasi yang lain. Nah, ini maksudnya. Jadi memang ada pengaruh langsung dan tidak langsung dari general nested model ini. Ini adalah model spatial autoregressive confused model. Jadi kenapa dibilang tadi autoregressive confused? Karena seolah-olah dia menggunakan konsep autoregressive, yaitu Y dengan Y autoregresifnya. Tapi sebenarnya Y-nya ini bukan autoregresif, tapi dikalikan dengan aspek spasialnya. Jadi interaksi spasial pada aspek variabel dependent ya, dan suku galatnya. Jadi interaksi spasialnya terjadi di variabel dependent dan suku galat. Oke. Model ini digunakan ketika variabel Y atau dependent di suatu lokasi dipengaruhi oleh variabel Y di lokasi sekelilingnya, ya. Jadi ketika variabel Y kita yakin bahwa variabel pertumbuhan ekonomi di suatu daerah ini dipengaruhi juga oleh pertumbuhan ekonomi sekitarnya gitu. Tapi tidak selalu dipengaruhi oleh variabel X-nya. Tapi di sinilah diasumsikan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, ya, yang itu kita akomodasi di galatnya atau di errornya. Kemudian kita punya namanya kita akan punya spatial atau regressive confused model tadi. Kita akan lihat identifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung. XI itu dia akan punya pengaruh langsung ke YI-nya. Ya. Perubahan variabel di YI maupun secara langsung terhadap variabel YJ tetangga-tetangganya. Jadi alurnya begitu. Jadi X ini mempengaruhi ke YI dan Y ini mempengaruhi tetangga-tetangganya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, dia hanya mempengaruhi ini. Nah, tapi YI ini itu dipengaruhi oleh Y tetangga-tetangganya. Jadi dia tidak dipengaruhi, jadi tidak ada pengaruh variabel XI di tetangga-tetangganya, tapi seluruh variabel X ini itu mempengaruhi variabel Y-nya. Nah, tapi variabel Y-nya ini kita masukkan unsur bahwa ada variabel Y-nya itu Y dari tetangganya yang mempengaruhi variabel Y itu sendiri. U-nya pun demikian. Jadi ada variabel U ini di sini, ini yang mempengaruhi dinamika dari variabel Y. Sehingga perubahan variabel tidak terukur atau error di lokasi J memberikan efek langsung terhadap Y di lokasi J dan tetangga lokasi I, maupun secara tidak langsung terhadap Y di lokasi I. Oke. Ada namanya spatial Darwin model. Ya. Ketika spatial lack of error pada model tidak signifikan, ya ini terjadi. Jadi kita bisa bikin regresi yang banyak, ya. Jadi apa yang terjadi? Interaksi spasial itu terjadi hanya pada variabel independennya dan juga pada variabel dependennya. Nah, ketika model ini terjadi, maka model digunakan di Y di satu lagi dipengaruhi oleh variabel Y atau variabel dependen di lokasi-lokasi sekelilingnya, variabel penjelasnya itu sendiri X, dan variabel penjelas di lokasi-lokasi tetangganya. Diasumsikan tidak adalah variabel galat atau error yang mempengaruhinya. Nah, konteks ini yang kemudian menyebabkan bahwa perubahan lokasi di X di lokasi Y memberikan efek langsung terhadap Y, ya, Y di lokasi Y juga, maupun secara tidak langsung Y di lokasi tetangganya. Perubahan X di lokasi J, ya, memberikan dia ke lokasi J dulu, baru lokasi J ini akan memberikan efek
ke tetangga-tetangga. Nah, ini ada yang kemudian spatial Darwin error model. Kalau spatial Darwin error model, kita tidak memperhitungkan variabel dependennya sebagai aspek yang mempengaruhi variabel dependen umumnya. Tapi semuanya interaksi spasialnya itu terjadi pada variabel X-nya atau variabel independennya. Serta dalam konteks ini terjadi juga pada suku errornya atau galatnya. Nah, modelnya secara matematis dapat dimodifikasi seperti ini, namun kalau kemudian kita lihat bahwa variabel respon I atau variabel dependen itu dipengaruhi oleh variabel penjelas di lokasi yang sama, XI, YI dipengaruhi oleh XI-nya, serta variabel penjelas di lokasi-lokasi tetangganya. Jadi ada lokasi-lokasi tetangganya itu yang juga mempengaruhi variabel. Jadi misalnya ada fenomena brain drain misalnya, bahwa SDM di Jakarta atau SDM di pusat-pusat pertumbuhan itu sumbernya dari daerah-daerah tetangganya gitu. Jadi kalau daerah-daerah tetangganya SDM-nya buruk, itu akan mempengaruhi daerahnya sendiri. Diasumsikan bahwa masih ada variabel penjelas yang berinteraksi spasial yang belum dilibatkan dalam model. Nah, ini XI memberikan efek langsung terhadap Y di lokasi I, XI, J memberikan efek langsung terhadap J di lokasi YI juga. Y di lokasi I. Jadi lokasi ini, Y ini dipengaruhi oleh XI dan XJ. Jadi variabel yang mempengaruhi Y ini terjadi oleh variabel independen dari sejumlah daerah, variabel independen dari sejumlah lokasi yang ada di sekitar variabel dependennya. Yang kemudian disebut dengan spatial autoregressive. Spatial autoregressive menunjukkan bahwa semuanya ini adalah kosong, nol, tidak signifikan. Yang mempengaruhi adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak dipengaruhi oleh SDM-nya di sini. Ya, kalau kemudian ini kita ukur SDM, tidak dipengaruhi oleh errornya di sini, tapi dipengaruhi oleh kualitas pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut. Jadi yang mempengaruhi adalah variasi variasi spasial di dependen variabelnya. Sehingga yang kita lihat adalah Y dan WY-nya aja. Nah, ketika variabel respon YI di lokasi dipengaruhi oleh YI dan variabel penjelas di lokasi yang sama. Nah, jadi variabel respon yang di daerah sekelilingnya atau variabel dependen variabel di daerah sekelilingnya itulah yang mempengaruhi variabel YI-nya. Diasumsikan tidak ada variabel penjelas atau yang berinteraksi dengan model, karena tidak berinteraksi secara spasial. Nah, SAR kira-kira seperti ini. Ya. Bahwa XI mempengaruhi YI-nya masing-masing, tapi Y di variasi lokasi di sekitar YJ ya, itu mempengaruhi variasi dari YJ. Jadi kalau sini XI memberi efek langsung kepada YI-nya. Nah, tapi YI ini variasi spasial dari dependent variable itulah yang mempengaruhi YJ-nya, sehingga seolah-olah ada pengaruh tidak langsung dari XI ke YJ-nya. Karena apa? Karena XI hanya mempengaruhi YI-nya dan Y ini yang mempengaruhi YJ-nya. Kemudian ada spatial lag of X. Nah, sehingga dalam konteks ini apa yang mempengaruhi yaitu hanya variabel independennya saja. Ya. Interaksi spasial pada variabel X-nya saja. Nah, model ini digunakan jadi ketika variabel respon di suatu daerah dipengaruhi oleh variabel penjelas di lokasi yang sama, XI, dan variabel penjelas di lokasi yang berbeda. Tapi galatnya tidak terpengaruh. Jadi variasinya begini. Jadi Y ini dipengaruhi oleh aspek spasial dari Y. Ya. Jadi perubahan X
di lokasi memberi dampak langsung terhadap Y-nya langsung. Y di lokasi. X di lokasi J itu memberi dampak tidak langsung terhadap Y di lokasi I-nya. Nah, ini spatial error model pada model penuh tidak signifikan. Jadi interaksi spasial pada suku Galat. Jadi spasialnya ada di suku Galatnya. Bagaimana kemudian pengaruhnya? Ya, model digunakan ketika variabel dependen di suatu lokasi dipengaruhi oleh variabel penjelas di lokasi yang sama. Tapi variasi spasial di errornya itu juga punya pengaruh terhadap modelnya. Nah, efeknya seperti ini. Perubahan X di lokasi I memberikan efek langsung terhadap Y di lokasi I. Perubahan U di lokasi J memberikan efek tidak langsung Y di lokasi I-nya. Oke, baik. Demikian pengantar regresi spasial. Jadi kita masih sebatas konsepnya. Nanti dalam beberapa pendalaman berikutnya kita akan melakukan diskusi terhadap analisis spasial atau regresi spasial. Demikian, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya.